Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita membuka pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni di Mazmur pasal 36. Kita membaca seluruh ayat 1 sampai 13. Silih berganti, saya membaca ayat yang ganjil, silahkan Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Mazmur 36. Udah ketemu semua ya? Ya. Kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, dari Daud. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya, ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Ya, demikian firman Tuhan. Dalam menjalani kehidupan, kita diperhadapkan dengan pilihan hidup. Ya, seperti hari ini antara tarik selimut sama harus bangun dan berangkat gereja, itu pilihan. Ya. Hidup penuh dengan pilihan, dari yang sederhana sampai yang tidak sederhana, yang lebih kompleks lagi. Mulai dari urusan memilih mau pakai baju apa hari ini, hingga pilihan yang menentukan arah hidup kita di masa yang akan datang. Sebagai seorang pelajar SMP pengen masuk SMA atau SMK, sudah masuk SMA misalnya harus memilih mau jurusan apa, kuliah nanti di perguruan tinggi, apakah jurusan teologi atau jurusan pertanian, jurusan ilmu komputer dan lain sebagainya. Ya, begitu banyak pilihan dan kita mau menentukan pilihannya kemana. Ya, terlepas dari begitu banyaknya pilihan dalam keseharian kita, ada pilihan yang paling penting yang tidak boleh kita abaikan dan harus kita putuskan dalam hidup ini, yaitu menjalani hidup penuh dosa atau hidup penuh kebaikan Allah. Itu pilihannya. Apakah kita mau menjalani kehidupan penuh dosa atau hidup penuh kebaikan Allah? Di dalam teks firman Tuhan Mazmur 36, Daud memperlihatkan kontrasnya, gambaran dari orang yang berdosa, yang hidup penuh dengan kejahatan, dan dikontraskan dengan Allah yang penuh dengan kebaikan. Digambarkan bagaimana bagi orang berdosa hatinya dipenuhi oleh dosa itu sendiri dan hidupnya dipenuhi oleh kesalahan, kebencian, serta kejahatan. Akar dari kehidupan yang penuh dosa adalah orang berdosa yang tidak takut akan Allah. Berarti kalau orang yang berdosa tetapi dia menemukan Allah dan hidup takut akan Allah, maka orang tersebut akan mengalami pengampunan
dan ditolong untuk hidup mengalami kebaikan Tuhan. Dan kita perhatikan gambaran kontras yang disampaikan oleh Daud, ya. Ini merupakan gambaran Allah yang penuh dengan kebaikan, ada kasihnya yang sedemikian luas, ya, keadilan Tuhan yang tak tergoyahkan, Ia sumber kehidupan bagi segala ciptaannya. Itulah kebaikan-kebaikan Tuhan yang dituliskan oleh Daud dalam Mazmur ini. Oleh karena itu, orang yang hidup takut akan Tuhan, ya, dan mengenal Tuhan, hidup mereka dipenuhi oleh kebaikan Tuhan, kasih setia dan keadilan Tuhan. Itu yang akan dialami oleh orang yang hidup takut akan Tuhan. Beda halnya dari orang yang berdosa dan tidak mau bertobat dan tidak percaya kepada Tuhan. Di akhir hidupnya Daud menegaskan bahwa orang-orang yang seperti itu, ayat 13 ya, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Artinya ada suatu kengerian yang tragis dari orang-orang yang hidup tidak takut akan Tuhan dan tidak menyadari keberdosaannya dan tidak bertobat di hadapan Tuhan. Pertanyaan bagi kita sebagai orang yang sudah mendapatkan firman Tuhan, orang yang sudah dipilih menjadi umatnya, hidup manakah yang mewakili kehidupan kita di zaman sekarang ini? Apakah hidup penuh dengan keberdosaan dan tidak mau bertobat kepada Tuhan? Atau kehidupan yang sungguh-sungguh menyadari akan keberdosaan kita, menyadari akan kebaikan Tuhan sehingga kita segera bertobat dan hidup bagi Tuhan? Kehidupan yang tidak takut akan Tuhan dan penuh dengan keberdosaan itu pada akhirnya akan masuk dalam kebinasaan. Kehidupan yang takut akan Tuhan akan mengalami kebaikan Tuhan sejak dia menjalaninya di bumi ini, terlebih ketika dia sudah bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Ya. Mana yang kita pilih? Tentunya kalau kita sadar bahwa kita mendapatkan anugerah, keselamatan, kehidupan, sesungguhnya kita tidak layak mendapatkannya karena keberdosaan kita. Kita menetapkan diri untuk hidup bagi Tuhan. Kita menetapkan diri untuk mengalami kebaikan Tuhan dan mau hidup baginya. Kehidupan yang takut akan Tuhan tentunya akan mengalami kebaikan Tuhan. Kebaikan yang terbesar dalam hidup orang percaya adalah keselamatan itu sendiri. Kalau kita berpikir keselamatan itu bukan barang murahan, tapi keselamatan itu sungguh sesuatu yang mahal. Karena untuk menyelamatkan manusia, Allah harus merendahkan dirinya menjadi sama dengan ciptaannya di dalam Yesus Kristus. Dan dalam keadaan menjadi manusia, dia menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima, sehingga dia yang menerima murka terhadap dosa melalui penyaliban. Maka dari situ kita sungguh-sungguh menghargai bahwa keselamatan adalah kebaikan Tuhan yang terbesar yang dialami oleh umatnya. Kalau kita menyadari bahwa keselamatan itu adalah anugerah terbesar, maka kita mau hidup dalam kebaikan Tuhan, artinya kesediaan kita untuk hidup menuruti firman-Nya. Jangan kita menjadi orang yang hanya ingin menikmati kebaikan Tuhan, tetapi sesungguhnya hidupnya tidak takut akan Tuhan. Banyak orang yang mengaku menjalani hidup takut akan Tuhan, namun hidupnya penuh dengan dosa dan kejahatan. Bukanlah seperti itu yang Tuhan inginkan tentunya. Kalau kita ingin kebaikan Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan, tentunya kesediaan untuk hidup dalam ketaatan akan firman-Nya itu menjadi komitmen kita. Ada kebaikan Tuhan yang direspon dengan ketaatan. Kalau kebaikan Tuhan itu pasti, karena memang hakikatnya Tuhan adalah baik, ya.
Tuhan tidak sedikit pun ada kejahatan. Dia hakikatnya baik, maka yang keluar dalam rencana dan juga aktivitasnya adalah sesuatu yang baik. Nah, kalau Tuhan adalah sumber kebaikan dan Tuhan itu adalah kebaikan itu sendiri, maka kita pun mau hidup dalam kebaikan Tuhan dengan cara mentaati apa yang baik yang Tuhan telah firmankan kepada kita. Dan Tuhan beri kemampuan untuk kita menjalaninya. Seperti Daud, dia menyadari keberdosaannya, dia tahu siapa Allah yang dia sembah, ya. Maka dia memutuskan untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan, setia melakukan apa yang difirmankannya, maka ia akan terus mengalami berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Memang berkat ataupun hal-hal yang diberikan Tuhan bukan tujuan utama. Yang utama adalah hubungan itu sendiri. Tetapi kita meyakini Dia yang berkuasa dan penuh kasih, masakan Dia tidak akan memberikan umat yang kepadanya menyerahkan hidupnya untuk mengabdikan diri kepadanya. Pasti Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan melindungi, memberkati sesuai dengan rencananya bagi anak-anak yang mengasihinya. Karena itu mari kita hidup di dalam kebaikan Tuhan dan menyatakan kebaikan Tuhan itu dalam hidup yang taat akan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memampukan untuk kami dapat melaksanakannya. Kami mau menjadi orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, dan kami mau mewujud nyatakan kebaikan Tuhan dengan sikap hidup perilaku yang baik, sehingga hidup kami pun boleh menjadi berkat, karena melalui itu semua ada banyak orang pun mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami dan ucapan syukur atas firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.